pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan. Kita akan membahas tentang aspek hukum pada surat atau kontrak kerjasama. Di studio telah bersama kami Pak Sukiran SH MKN, praktisi hukum dari Jasa Tama. Selamat pagi Pak Sukiran, apa kabarnya? Pagi, kabar baik Bang Syed. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di studio Tribun Medan untuk memberikan inspirasi dan sharing tentang hukum ya, kontrak kerjasama untuk sahabat Tribun dan semuanya ya. Ya, jadi ini sangat menarik Pak Sukiran. Sekali lagi terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Sukiran. Jadi bisnis ya, pasti harapan semua orang adalah berkembang, semakin maju, berkontribusi bagi masyarakat, pemegang saham dan sebagainya. Nah, kalau bisnis satu orang biasanya tidak menjadi masalah. Bisnis ini kalau sudah ada 2-3 orang dan bahkan lebih, ya tentunya kalau tidak dibuat suatu kesepakatan atau pahit-pahit atau ngobrol yang terang-terangan di awal lah, mungkin nanti ada perbedaan pendapat. Masing-masing kan punya cara pandang dan pikiran sendiri. Nah ini Pak Sukiran, pagi hari ini kita sharing kepada sahabat Tribuners untuk kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya supaya nanti bisnis menjadi berkembang, hubungan rekan-rekan sesama pebisnis ya, shareholder itu harmonis Pak sampai ke depannya dan bisa berkembang, sama-sama saling support. Nah ini Pak Sukiran, kira-kira apa yang kita bisa sharing ke sahabat Tribuners, sahabat profesional semuanya, supaya nanti ke depannya rapi dan kemudian bisnis ini bisa langgeng ya. Apa yang perlu dipersiapkan pada surat kerjasama atau kontrak? Silakan Pak Sukiran. Ya. Baik, biasanya memang terkadang orang kan mudah ketika dia mau bangun kerjasama ya, karena kepercayaan dia kan hanya mudah bicara, oke, kita deal, kita sepakat, nanti apanya udah yuk atur lah semua kan gitu. Pokoknya gampang di awal ya. Gampang di awal, tapi ya umumnya, saya nggak bilang semua, tapi umumnya ketika perusahaan itu mungkin maju, ya terutama kalau udah maju banyak untung atau rugi, ini akan timbul konflik. Betul. Nah, saran saya lebih baik setiap kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Oke. Artinya ada perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak secara tertulis. Bisa perjanjian itu dengan akte otentik, yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, atau akte yang dibuat di bawah tangan tanpa campur tangan pihak notaris, artinya akte di bawah tangan lah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerjasama itu, ya mungkin kalau banyak masyarakat bilang perjanjian harus ada materai. Yaitu di undang-undang misalnya perjanjian tidak tergantung materai, tapi ada di dalam pasal 1320 Undang-Undang Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat saja perjanjian itu yang pertama, bahwa para pihak ini harus sepakat. Artinya nggak bisa perjanjian itu diteken, ditandatangani oleh salah satu dari para pihak, atau para pihak di bawah tekanan, ancaman, bujuk rayu, atau pengaruh dari pihak manapun juga. Nah, yang kedua, bahwa orang yang mau sama kita teken kontrak ini ya dia harus cakap hukum. Cakap hukum itu artinya dewasa. Menurut Undang-Undang Perdata, dewasa itu 21 tahun. Nah, supaya apa? Supaya orang yang cakap hukum itu artinya orang itu dapat diminta pertanggungjawabannya dari segi hukum. Ya, artinya dia sudah mampu bertindak dalam hukum. Ketiga itu objek tertentu. Jadi objek yang diperjanjikan harus jelas, Bang. Nggak bisa misalnya contoh nih, saya jual langit dan bumi sama Pak Syed, nggak jelas objeknya kan. Jadi objek tertentu, kalau Aqua ya Aqua, kalau perjanjian jual beli laptop, kerjasama bangun bagi ya bangun bagi, kerjasama buat PT ya nanti dibangunlah, namanya anggaran dasar undang-undang perseroan kan itu sesuai undang-undang PT. Nah, yang keempat, sebab yang halal, artinya orang yang teken itu, orang yang buat kerjasama itu memang dia yang berwenang. Jadi kalau misalnya saya jual rumah ini sama Pak Syed, ya memang rumah ini milik saya, nggak bisa milik adik saya, abang saya jual ke Pak Syed, nggak boleh. Jadi pemilik kalau dia menjual, pemiliknya langsung dia. Berarti tidak ada pihak ketiga lah, harus bisa misalnya orang yang bersangkutan, kuasa juga boleh ya. Ada ini Pak Syed lagi sibuk ini, Pak Sukiran tolong jualkan rumahku. Bapak buat kuasa ke kita boleh, tapi artinya
dasarnya harus legal. Oke. Nggak bisa saya ngambil sertifikat Pak Senyet, saya buat ini, nggak boleh gitu loh. Harus ada aspek legalitas, surat kuasa jelas, penerima kuasa juga jelas ya. Jelas objeknya apa. Oke. Jadi ada surat kuasa boleh, pihaknya nggak hadir boleh, asal ada surat kuasa. Tapi lebih bagusnya kuasa itu memang ada dua, kuasa di bawah tangan atau surat kuasanya dibuat dengan akte notaris. Lebih saran saya sih lebih menggunakan akte notaris. Oke. Nah ini kalau udah kita perhatikan terpenuhi, nah yang penting dalam kontrak apa lagi? Yang ngomong yang pahit lah. You punya hak, saya punya kewajiban. Saya punya hak, you punya kewajiban. Artinya Oke. hak dan kewajiban dari para pihak ini harus dicantum secara tegas dan prinsip. Saya harus akui bahwa tidak semua kontrak atau dalam kontrak tidak ada bisa mengatur secara detail Betul. tentang hak dan kewajiban. Ya. Tapi yang kita atur adalah prinsip-prinsip saja. Apa yang perlu diatur? Hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia buat? Apa yang tidak boleh dia buat? Ya. Itu loh. Melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Itu aja. Oh, Pak Senyet harus membuat ini. Dalam kontrak, Pak Senyet dilarang membuat ini. Nah, itu hak dan kewajiban itu adalah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, kalau itu diatur dia secara tegas, walaupun nggak bisa rinci, tapi ini sudah bisa sedikit banyak mencegah jika suatu hari ada terjadi perbedaan pendapat dari orang yang kontrak, Itu yang akan dibuka kembali. dia akan mengacu kepada kontrak. Kenapa? Karena ada undang-undang bilang pasal 1338 itu perikatan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang membuatnya, dia menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya apa? Setiap ada perdebatan atau ada beda pendapat, ya acuannya di situ. Oke. Dan itu harus di kertas materai atau hanya tanda tangan? Nah, kalau aspek hukumnya materai, seperti apa? Ya. kalau tadi saya bilang bahwa materai itu bukan menjadi syarat sahnya perjanjian, tapi pematerai itu hanya pajak atas penggunaan dokumen, gitu loh. Jadi sah perjanjian tadi 4 itu, kata sepakat, cakap hukum dewasa, objek tertentu, sebab yang halal. Nah, bagaimana kalau ada perjanjian? Ini Pak Senyet ini diancam ini. Kamu kalau nggak teken, kamu akan gini-gini. Bapak teken. Sah nggak perjanjian itu? Perjanjian tetap sah. Tapi ada pemaksaan. Nah, terhadap ini, karena dia melanggar syarat subjektif, kalau tadi 1, 2 ini ya, kesepakatan, kemudian cakap hukum, ini namanya syarat subjektif dalam perjanjian. Kalau ini syarat tidak terpenuhi, ini dapat diajukan gugatan pembatalan. Artinya pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dari perjanjian itu boleh mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kalau misalnya syarat ketiganya objeknya nggak jelas, sebabnya melanggar undang-undang, ini batal demi hukum. Nah, jadi syarat ini yang harus diperhatikan dulu. Setelah kita perhatikan ini, kontrak itu hak dan kewajiban. Nah, kemudian apa? Harus dicantumkan lagi kalau terjadi perselisihan pendapat. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah secara musyawarah mufakat sila keempat Pancasila? Kalau sila keempat Pancasila dilakukan, nggak musyawarah dibuat, tapi nggak ada tercapai kata sepakat, pilihannya apa? Nah, harus ada dibuat domisili hukum, pilihan hukum. Oh, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Artinya kalau ada sengketa, ini ke Pengadilan Negeri Medan. Jadi nggak menjadi perdebatan lagi. Bisa mungkin atau mungkin bisa, misalnya kerjasamanya surat kerjasama atau kontrak di Medan, tetapi domisili hukumnya dibuat di Singapura atau di Jakarta. Boleh aja itu. Kalau Singapura kan pengadilan sudah beda, mungkin mungkin arbitrase. Tapi kalau misalnya mau PN Jakarta, bisa juga ya itu. Boleh, kalau mungkin objeknya ini ya. Objeknya ini orang ini buat bangun apanya ini mungkin di Jakarta boleh. Tapi alangkah baiknya di mana objek itu dibuat itu atau di mana domisili hukum. Kalau ini orangnya misalnya di Medan, ya bagusnya PN Medan.
kalau orangnya di Jakarta, bagusnya pilihnya pengen Jakarta. Kenapa? Kalau misalnya dia orang Medan, dia pilih domisili hukumnya di Jakarta, boleh. Tapi kan agak lucu, kenapa? Kamu mau sidangnya mau dari Medan ke Jakarta kan? Biaya dan sebagainya. Nah, karena waktu. ajas hukum perdata atau hukum acara perdata itu biaya ringan, sederhana dan murah. Oke, itu prinsipnya ya Pak Prinsip. Sukiran. Ya. Oke, nah ini di samping persyaratan-persyaratan ada 4 yang harus dipenuhi ya untuk memenuhi bahwa baru bisa terjadi sebuah kerjasama kontrak yang bagus, dan kemudian ada materai sebagai bukti pembayaran pajak atas kontrak yang dilakukan untuk mencegah ya ada kekeliruan di masa yang akan datang supaya ada referensi di dalam kontrak tersebut. Nah ini biasanya ini berlaku untuk bisnis, kerjasama tertentu, supplier, atau kerjasama kontrak apa saja yang disarankan Pak Sukiran. Dan biasanya begini, Pak, satu lagi Pak Sukiran. Misalnya bagaimana ya advice untuk misalnya saling kepercaya. Misalnya ada seseorang, teman saya, rekan saya nih, buat ini buat atas disampaikan, ya udah, oke, percaya asal setakan itu, asal untuk tanda tangan. Ini kan bisa menjadi sesuatu yang bahaya juga ya Pak Sukiran ya. Itu saran Pak Sukiran seperti apa? Jadi kalau kita mau teken sesuatu surat, apalagi kontrak, ya harus baca. Memang di lapangan banyak ditemukan ya, nggak sedikit. Banyak ditemukan kadang-kadang orang dia buat perjanjian, misalnya sederhana bangun PT lah. Kita buat pendirian PT itu. Ini yang stakeholder, pemegang saham atau para pendirinya ini kadang-kadang nggak baca. Nah, jadi misalnya ada notas mau bacakan, udah Bu, yang intinya aja gitu misalnya kan. Ya, saran kita harus baca. Karena apa? Nggak bisa bilang, oh saya waktu itu nggak baca. Nggak ada alasan lah. Jadi artinya alasannya mengada-ngada. Apapun yang mau diteken harus baca. Nah, setelah kita baca, kita nggak cermat, atau kita nggak teliti, atau kita kurang paham terhadap ini, kita nggak bisa alasan lagi nanti ke depan. Agak sulit dibuktikan. Nah, kalau kita baca ini Bu, kalimatnya apa ya Bu? Ya saya nggak mengerti. Minta misalnya kalau notaris ya, dia uraikan, ini persoalan ini maksudnya gini loh gitu. Nah, ini harus. Artinya janganlah sepele, janganlah anggap enteng, karena ini menjadi satu hal nanti ke depan menjadi beban kita. Kalau nanti ada sesuatu hal, loh Pak saya nggak tahu loh Pak kewajiban saya seperti itu. Sini kan udah diatur tegas. Jadi nggak bisa lagi kita ngeles, saya nggak baca, saya nggak ini ya, sebaiknya jangan. Teliti, ya, baca yang baik, kurang paham, tanya sama notaris atau tanya sama ini, maksudnya apa gitu loh. Nah tapi lebih inti lagi, yang tadi saya bilang tadi syaratnya 1, 2, 3 ini, yang paling penting dalam kontrak atau apapun dia, supaya tidak ada terjadi perselisihan atau konflik, adalah kepada pribadi orang yang kontrak. Ya. Apa itu? Sejauh mana itikat baik. Oke. Kontrak tidak akan terjadi problem kalau para pihak masing-masing melaksanakan kontrak dengan itikat baik dan tanggung jawab. Karena sebagus apapun kontrak, setegas apapun isi perjanjian, kalau itikatnya memang nggak baik, pasti muncul problem, muncul gesekan dan perselisihan. Akan muncul masalah. Ya. Masalahnya apa? Dalam kontrak dia tidak boleh buat ini, tapi nyatanya dia buat. Dalam kontrak dia harus buat ini, tapi dia nggak buat. Itu yang menjadi timbul sebuah problem yang akan kemungkinan akan disomasi atau artinya ada perselisihan, ya mereka diskusi mungkin buntu, nggak cocok, ya mungkin muncullah upaya-upaya hukum, ya mungkin para pihak atau salah satu para pihak yang kurang paham, dia akan mencari ya penasihat hukum, saya ada problem ini gini-gini. Dibaca kontraknya, oh kamu kontraknya kamu seperti ini ya. Kalau lawyer atau penasihat hukum baca, kamu salah, kamu nggak boleh buat ini tapi kamu buat. Nah, misalnya, oh kamu benar ini, pihak temenmu itu nggak boleh gini ini. Di perjanjian jelas misalnya. Oke, Pak Sukiran, biasanya kalau dalam isi kontrak kan butir-butir itu adalah kesepakatan para pihak. Nah, misalnya lah dua pihak yang terjadi kesepakatan dituangkan dalam kontrak atau surat kerjasama gitu ya. Apakah itu bisnis,
kerjasama tertentu dan sebagainya. Nah, apakah ada hak kewajiban itu harus seimbang? Misalnya yang adil bagi pihak pertama itu ada berapa poin, yang adil bagi pihak kedua itu berapa poin, sehingga di dalam kontrak itu terjadi win-win solusi dan keseimbangan. Nah, itu kalau ada dalam pertimbangan kontrak seperti dia itu. kan ada ajas kebebasan berkontrak. Memang setiap kontrak disarankan untuk menganut ajas keseimbangan. Ya, kalau bicara adil ini yang menjadi problem. Karena adil ini sangat abstrak dia. Suatu kontrak misalnya dibuat, kalau dibaca, oh ini adil bagi menurut si A gitu loh. Tapi si B kan belum tentu adil. Nah, kontrak itu nggak bisa dia khususnya adil itu karena sifatnya relatif. Kedua, kontrak itu kalau saya bilang ajas berimbang aja. Contoh misalnya, kalau saya lah ini pihak yang ngasih duit sama Bapak, dengan kontrak ini Bapak udah terima duit. Ya wajar dong kalau kontrak ini lebih banyak mensyaratkan kewajiban Bapak. Misalnya kita kredit gitu kan. Ya, bank sudah kasih kita duit loh. Ya toh? Ya wajar kan dia agak mengikat ini kan, apalagi uang sudah sama kita. Nah, ajasnya seimbang aja. Ya saya menang di persyaratan misalnya. Tapi Bapak menang kan sudah Terima. ambil uang misalnya. Ada win-win solusi atau lah ya. beli gantungan, Bapak Iya, udah terima duit di PBJB. Oke. Saya beli tanah dan bangunan nih. Iya. Saya bayar Bapak, tapi kan syaratnya ada mungkin PBB-nya yang tahun terakhir belum ada, ini segala macam. Iya. Saya udah bayar duluan nih loh. Iya. Ya wajar dong kalau di kontrak itu agak banyak mensyaratkan kepada hak saya dan kewajiban Bapak. Kenapa? Saya hanya pegang kertas, hanya pegang perjanjian. Sedangkan Duit sudah Bapak pegang ini. atau aset sudah dipegang ya. Ah, ini surat tanah memang Oke. sama, iya, tapi kan saya belum bisa ini kan. Nah, artinya ajas keseimbangan itu dalam arti yang proporsional. Ya kalau ini sudah keluar duit duluan, ya wajar dong kalau di dalam perjanjian itu Pasti ada. kewajibannya banyak kepada penerima uang. Oke, itu seimbang lah ya, karena Ya. kan ada sesuatu yang dipercayakan seperti Nah, itu ya. karena faktanya juga sudah tidak berimbang. Kenapa? Dia udah ngasih duit dulu. Iya. Saya misalnya mau beli rumah Bapak ini, hanya melihat aja, mau ngambil surat aja bisa oke, langsung dia ngasih. sudah bayar panjar. Ya. Ya wajar dong, pasiennya ini kalau saya belum lunasin ini, Nggak boleh. sesuai jadwalnya lu jangan jual ke orang lain ya. Oke. Karena Bapak udah terima duit toh. Oke. Nah, artinya ajas keseimbangan itu memang dibutuhkan. Oke. Nah, ajas keadilan betul. Nah, cuman adil ini yang bagaimana? Adil menurut Pak Senyet belum tentu adil menurut saya kan gitu. Adil menurut si A belum tentu adil menurut si B. Relatif ya. Mungkin satu lagi tambahan, upayakan setiap kontrak itu kalimatnya itu tegas dan jangan bias. Multi tafsir. Jadi kalau dia kalimatnya jelas, ya orang mau tafsirkannya bagaimana sudah agak sulit. Karena apa? Karena kontrak spesifik ini ya. sudah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan ada satu lagi bahwa perjanjian tidak hanya mengikat kepada isi perjanjian loh, 1339 BW itu, tapi juga kepada ajas kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Jadi artinya ya segala sesuatu memang sudah diatur oleh hukum, ya, tentang kontrak. Nah, bagaimana implementasinya ini tergantung kepada para pihak, dan saya berani pastikan setiap kontrak, bahkan bukan hanya kontrak, setiap perjanjian lisan itu tidak akan jadi problem jika para pihak melaksanakan apa yang dijanjikan itu dengan itikat baik dan tanggung jawab. Kuncinya etiket baik ya. Kuncinya etiket baik. Ini dan tanggung Pak Sukiran. Jadi apakah dengan ada kontrak itu secara tidak langsung membuat kita lebih seperti ada mawas diri, selalu mengikuti kontrak-kontrak yang sudah kita sepakati? Artinya komitmen levelnya lebih tinggi. Ya, kalau kita ada kontrak, ya, dan kita baca, kita ngerti, maka kontrak ini secara nggak langsung dia menjadi pengontrol Aturan. kita dia. Iya. Lu nggak boleh gitu tuh, pasal sekian tuh kontrak gitu loh. Lu harus gini tuh, kontrakmu ini. Kalau kamu terlambat, kamu kena denda, kena ini gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu alat juga. Sepanjang pihaknya itu itikat baik. Tapi kalau nggak itikat baik, udahlah tuh besok-besok lah itu katanya kan. Nanti lah itu.
Nah, itu akan timbul menjadi pasti sebuah problem. perselisihan ya. Artinya, sahabat Tribuners, ya, apapun kerjasama dan kontrak yang kita lakukan, apakah itu di bisnis dan sebagainya ya, ya disarankan ya, sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan, ya, idealnya jikalau Anda ingin berbisnis ya, ini pengalaman saya di lapangan, bahwa walaupun itu teman dekat, ya rekan-rekan bisnis yang sangat dipercaya dan sebagainya, alangkah baiknya ada sebuah kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak kerjasama supaya jelas, ya supaya tertulis ya, supaya jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Ingat, Bapak Ibu semuanya, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, bisnis kalau mau jalan semuanya bagus, everything is okay. Pak Sugiran ngomong apa? Oke, di semua oke. Begitu bisnis ini ada masalah, kadang-kadang bukan profit, ada untung pun menjadi timbul konflik karena timbul serakah. Bisa juga timbul serakah. Ya, ada keserakahan, ada mungkin perbedaan persepsi tentang alokasi uang, seperti itu ya. Ada mungkin ini sudah berkembang, ini kita cocoknya buat infrastruktur dulu. Jadi manfaatnya apa dibuat perjanjian tertulis? Ya. Manfaat perjanjian yang lisan kita buat tertulis, satu, kita bisa tahu apa hak dan kewajiban. Ya. Kedua, kalau ada problem kita udah tahu. Kesepakatan Walaupun awal kita ya. bukan hakim, kita udah tahu, oh dari perjanjian ini dengan faktanya ini kita tahu siapa yang ingkar janji. Ya. Gitu loh. Ketiga, pembuktiannya mudah. Kalau misalnya Pak Syanya ini pinjamkan uang sama Sugiran 10 juta. Gak ada saksi, gak ada ini. Bapak tagih sama saya, mana? Saya mana ada utang sama kamu. Nggak ada buktinya. Kan kamu udah pinjam gini, kan ini kan lidah tak bertulang. Katanya kan ini katanya. Ya kamu tahu nggak pas kira ada utang sama Pak Syanya 10 juta? Aku tahu Pak, dari mana? Kata Pak Syanya, pas kira ada utang. Kan capek kita membuktikan, sulit membuktikan bahwa Sugiran punya hutang dengan Pak Syanya. Kecuali ada CCTV. Tapi kalau ada perjanjian saya berhutang, CCTV? ya CCTV juga enggak Bukan pengakuan ya? enggak gini. Kalau ada CCTV nih, Ambil uangnya nampak di misalnya. kamera ini Pak Syanya kasih saya 10 juta. Nah, Ini kan belum berarti bahwa kalau saya terima 10 juta, saya berhutang. oh ya, Kalau bisa ada dari faktor lain ya. pandangan CCTV toh. Oke. Tapi kalau saya bilang bahwa atau kwitansi, ya kan, tanda terima dari Bapak Syanya 10 juta pinjaman. Itu pengakuan ya? Sah, Pinjaman, ya? artinya Ya. bukan pengakuan, pinjaman kan? Ini kan ada bukti. Nah, mana bukti saya berhutang? Ini. Kadang-kala dalam praktek, bahkan ada ini lagi ditangani, ada kasus yang klien saya alami. Ini orangnya teken ini. Dia menerima uang untuk pembelian produk ini sebesar 1, sekian miliar gitu. Dia teken. Ketika ditunjukkan, ini apa ini? Ini enggak tekenan saya katanya. Nah, waktu menyerahkan duit dan teken kwitansi ini Harus sama persis ya? Cek ya tanda tangannya? pada saat itu di kasus ini, waktu dia nyerahkan duit sama orangnya yang buat kwitansi, ada saksi 2 atau 3 orang yang lihat. Harus ada saksi ya? Nah, saksi pun bilang, ya kan kamu yang teken, saya lihat loh. Dia mesti ngeles. Oke. Yang tertulis saja kadang-kadang orang bisa ngeles, apalagi perjanjian yang lisan. Oke. Kalau bahasa di Medan namanya nina tu nina, katanya dan katanya. Ini menarik Pak Sugiran. Ah. Jadi sahabat Tribuners ya, walaupun sudah ada kerjasama ya, segala sesuatu lah bisnis ya, supaya lebih langgeng ke depannya ya. Saya banyak pengalaman banyak membantu perusahaan ya, sebaiknya ada kerjasama dan kemudian ada kesepakatan yang para pihak yang jelas. Dan ini tambah satu lagi, perjanjian antara kedua belah pihak, mau bisnis tertentu, mau dagang tertentu, atau kerjasama proyek tertentu, juga perlu ada saksi ya, karena saksi ini sebagai penguatan bahwa memang disaksikan. Minimal berapa saksi itu Pak Sugiran kalau misalnya di dua Jadi ya? kalau kita buat dengan akta notaris, udah saksinya kan pegawai notaris, kita nggak usah bawa temen lagi. Iya. Tapi kalau di bawah tangan ya kita ajak teman gitu kan. Kenapa? Karena untuk memudahkan pembuktian jika ada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi. Jadi memang saran saya, walaupun itu sahabat dekat, keluarga, saudara, ya supaya tidak terjadi penafsiran yang beraneka ragam, apapun yang dibuat, kalau misalnya objek dari perjanjian itu angkanya cukup besar, kemudian dia untuk jangka waktu yang cukup panjang, itu agar dibuat
perjanjian secara tertulis. Kalau boleh ya keluarkan sedikit biaya dengan akte notaris karena Itu lebih notaris bagus, bayar ya. biaya. Ya. Kalau mau apa ya di bawah tangan, boleh juga. Dan itu yang disarankan ya, sahabat Tribuners ya. Apapun yang kita lakukan sebaiknya ya transparan, jelas ya. Karena bisnis dan kerjasama ini kan bersifat jangka panjang. Bukan hari ini selesai ya. Kalau hari ini selesai itu dagang Pak ya. Jual beli, ambil, putus selesai. Nah, tapi kalau masih mau buat PT ya bangun PT kan membangun PT kan juga perjanjian ini. Iya, kesepakatan. Yuk kita buat PT yuk gitu loh. Kita buat PT bergerak di bidang digital atau apa ya, ini kan kesepakatan ya. Dituangkan dalam akte pendirian. Tapi hak dan kewajibannya ya para pihak buat tertulis lah. Iya, ini penting kewenangannya apa, walaupun undang-undang udah ada ngatur kan direktur, komisaris, tapi ya internal bahwa sehubungan dengan PT yang didirikan ini ya para pihak sepakat ini ya, kalau ini gajinya ini apa, minimal dibuat yang prinsip-prinsip lah, yang paling penting aja. Rinci-rincinya, detailnya nggak mungkin. Yalah, itu kan by running itu akan ketahui. Oke, ini kita akan sepakati dan sebagainya ya. Tapi saya sangat menarik sekali adalah itikat baik. Betul. Ya. Kalau semua memiliki itikat baik, saya rasa dunia ini aman ya Pak ya. Dunia bisnis aman. Oke, Pak Sukiran. Kembang. Menurut Pak Sukiran, saran Pak Sukiran untuk sahabat Tribuners yang ingin berbisnis maupun bekerja sama, itu apakah saran Pak Sukiran nilainya berapa? Sebaiknya ada kerjasama atau setiap ada kegiatan yang perlu disepakati itu perlu sebuah surat kerjasama yang jelas seperti itu? Atau minimal oke lah kita ada sesuatu yang akan nilai kembang ke depannya atau kerjasama yang kembang ke depannya. Saran Pak Sukiran untuk sahabat Tribuners. Ya, buat sahabat Tribuners ya, jika kita ada mau buat kerjasama atau ada satu prospek bisnis yang mau dijalin dengan pihak lain, ya jika itu memang untuk jangka panjang atau menengah, atau apapun ya lebih bagus dibuatlah perjanjian ya, secara tertulis. Ya kalau boleh dengan akte notaris, bukan saya promosi notaris tidak, tapi artinya bedanya akte di bawah tangan dengan akte notaris itu pembuktian akte notaris itu sempurna. Karena akte notaris itu ada stempelnya Garuda, itu yang sempurnanya Garuda. Notarisnya pejabat negara. Oke. Nah kalau di bawah tangan kan ya kita saksi lagi kan gitu kan. Pembuktiannya memang tidak sederhana dan tidak sempurna seperti dengan akte notaris. Kecuali para pihak mengakui benar ini saya teken gitu. Pengakuan dalam perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Nah, jadi dibuat tertulis, ya dibuatlah hak dan kewajiban dan kalimatnya itu jangan bias. Contoh ini saya pernah spesifik dan tegas ya, Pak. Nah, saya pernah baca satu perjanjian bahwa untuk menjamin ini pihak kedua akan memberikan sertifikat kan itu kan, akan berdasarkan pada pihak pertama kan itu titik gitu kan. Sebenarnya perlu dibuat. Nah harusnya kalau dia kata akan ada tapi kalau saran saya pihak kedua wajib memberikan sertifikat sebagai jaminan kan itu. Tapi nggak titik itu aja. Nah sertifikat mana kalau memang bisa pada saat perjanjian sudah ada. Jadi sertifikat diberikan pada saat perjanjian ini ditandatangani. Atau misalnya sertifikat wajib diberikan selambat-lambatnya 7 hari kalender, 3 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani. Ada tenggat waktu yang jelas ya. Oke, sahabat Tribuners, ya ini penting ya untuk membuat kerjasama. Ada ketegasan, objek dan tenggat waktu yang jelas. Kapan, di mana, kemudian batas waktunya ya. Pemenuhan hak dan kewajibannya ada tenggang waktu. Kalau itu tidak ini kan jadi debatable, jadi panjang ceritanya jadi tafsiran masing-masing kan gitu kan. Ya saya akan kasih kapan nantilah katanya kan gitu kan. Karena di perjanjian nggak jelas. Nah tapi nanti ada mengacu kepada ajas kebiasaan dan undang-undang. Ya wajar dong kalau kamu udah terima duit jaminannya ngasih, tapi nggak mungkin sampai setahun 2 tahun. Tapi kan jadi persoalan kan debatable, masing-masing punya pandangan, punya penafsiran sendiri atas kalimat itu. Ya, sahabat Tribuners ya, sebenarnya dari segi surat kerjasama atau kontrak itu adalah sebuah kesepakatan untuk kejelasan bersama di masa akan datang ya. Sebenarnya tujuannya untuk bukan dibuat itu bukan untuk adanya perselisihan. Tidak. Karena pada awal
bekerja sama adalah semua, saya yakin, saya percaya adalah kebahagiaan, sama-sama bekerja sama Happy. untuk happiness ya, Iya. untuk membuat sesuatu yang lebih baik kepada dunia, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari segi mata pencarian, untuk membangun sebuah unit bisnis yang lebih baik. Awalnya saya pikir semua kesepakatan itu adalah dibangun dari kebahagiaan ya. Rasa kepercayaan dan tujuannya adalah kebahagiaan bersama. Artinya ada sesuatu yang lebih baik yang ingin dicapai. Walaupun nanti mungkin kadang-kadang tidak tercapai. Misalnya ini kita kerjasama nih beli kebun sawit. Ya untungnya kan kalau kebun ini, sawit ini menghasilkan. Nah kalau dia nggak menghasilkan, kena misalnya badai atau mungkin harganya turun, kan artinya memang harapannya untuk baik. Walaupun kadang-kadang hasilnya nanti setelah diharapkan itu tiba pada waktunya nggak baik, kita bisa nggak ribut. Kenapa? Ada kewajibannya. Pihak ini akan mendapat keuntungan jika hasilnya ini kan itu. Jika nggak ada hasil, ya sama-sama sudah mengetahui ya. Nah, nggak bisa dong, lu harus bayar saya kan nggak. Dan itu sudah perlu ada kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing ya, supaya nanti masing-masing sudah mengetahui ya di kedepannya. Seperti apa supaya tidak saling menyalahkan ya. Kalau berkontrak ini, kalau saya ambil bahasa sederhananya, bahasa awam saya lah ya. Saya bilang kalian kerjasama ini. Ya kalau kerjasama ini positif bagus, kita anggap ini dari segi agama masing-masing, kita anggap ini pahala. Kalau dia rugi anggap dosa. Ya udah, kalau ini pahala ya pahala bersama. Ya dosa bersama. Jangan pahala saya ambil, dosa saya buang sama kamu, kan nggak boleh. Asas keadilan juga lah ya. Asas keadilan dan keseimbangan, musyawarah untuk mufakat ya. Iya, itu dalam bahasa sandi saya lah kepada teman-teman supaya nggak terlalu stres dia kan. Betul. Jadi prinsipnya tetap adalah etiket yang baik dan musyawarah untuk mufakat ya. Sebenarnya kontrak kerja adalah sebuah kejelasan. Sekali lagi, untuk mau berkembang ke depannya ya kita harus ada sebuah kejelasan di antara berbagai pihak. Dan kita selesaikan secara etiket baik, musyawarah mufakat, dan kemudian kejelasan. Ya, kejelasan ini akan membimbing kita supaya kita introspeksi, kita akan berbuat lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan koridor yang ada. Nah, kemungkinan nggak Pak Sukira, misalnya kita udah sepakat nih, karena situasi mungkin ya kita berubah, kita butuh dukungan yang lebih besar, mungkin modal yang lebih besar, mungkin jaringan yang lebih besar dan sebagainya. Apakah ini perubahan ini bagaimana? Apakah diizinkan? Biasanya dalam setiap perjanjian itu ada dicantumkan klausul. Misalnya terjadi keadaan kahar atau keadaan yang force major lah, darurat. Ya itu kalau misalnya terjadi masalah ya, kayak ini misalnya kayak kemarin lah kita kan ada musibah ini, COVID kan gitu kan. Bagaimana orang yang perjanjian kerjasama misalnya di bidang perhotelan ketika COVID atau di bidang pariwisata semua kena lockdown, ini kan artinya terjadi keadaan kahar. Nah ini para pihak bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Nah kemudian tadi kalau misalnya kami perlu modal lebih besar, ini tergantung kesepakatan. Betul. Kalau misalnya kita di PT ini, PT kita udah maju nih, kita mau tambah modal, ya tergantung pemegang saham. Mereka sepakat. Kalau di PT kan gitu. Kalau di perjanjian kerjasama misalnya, ya kalau mereka mau tambah modal boleh, bisa dibuat perjanjian adendum ya, tambahan atau amandemen gitu kan, yang merupakan kalau adendum atau ada amandemen atau bahasa mudanya perjanjian perubahan, ada berapa pasal yang dirubah atau tambahan, berapa pasal ditambah ini. Nah semua perjanjian penambahan atau perubahan ini dibuat tertulis, dan ini merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian induk tadi. Kita ini udah banyak ini, kita mau buat ini, mau bangun ini, mau tambah ini, boleh. Sepanjang para pihak sepakat. Kalau di PT dia nggak perlu adendum, dia cukup RUPS. Rapat umum pemegang saham, misalnya kan kesepakatan kan, kita sepakat ini. Tambah ini, modal dari sekian, tambah jadi sekian. Kamu store-nya sekian, ini kamu berapa persen, sekian. Nah, kamu berapa persen, kali sekian. Nah, kesepakatan. Jadi, intinya musyawarah untuk mufakat. Mau merubah perjanjian, mau memperbaiki perjanjian, mau mengakhiri perjanjian dengan kesepakatan boleh. Dengan perdata boleh.
Oh, kalau kamu begini-begini, kalau kamu begini-begini, maka perjanjiannya batal. Boleh. Boleh. Mengesampingkan tanpa harus minta persetujuan dari pengadilan. Sepanjang para pihak sepakat, Sudah oke ya? Dan boleh. tertulis. Walaupun nanti dalam prakteknya kadang-kadang juga banyak gugatan ke pengadilan. Bisa juga terjadi ya? Bisa. Yang penting ada sepakat dari para pihak ya? Iya. Karena perjanjian yang tertulis saja pun 3 orang yang baca pendapatnya, komentarnya belum tentu sama. Apalagi perjanjian yang dibuat hanya lisan. Kalau terjadi perselisihan, sulit itu untuk diselesaikan secara hukum. Tapi kalau dia tertulis, ini ada acuan. Perjanjian tertulis inilah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Jadi hari ini mudah-mudahan ini sebagai informasi yang bisa membuat masukan ya kepada sahabat Tribuners ya. Artinya kita semakin lama pasti akan semakin profesional di dalam menjalankan bisnis ya, bekerja sama dengan orang lain. Jikalau ada sebuah kesepakatan, artinya yang menerima tanggung jawab juga jelas, yang memberi tanggung jawab juga jelas, Hak dan kewajiban jelas. hak kewajiban menjadi jelas. Jadi saya kira ini adalah sebuah langkah yang bagus ke depannya ya. Apalagi Bapak Ibu sahabat Tribuners yang memiliki bisnis sendiri, yang ingin bekerja sama dengan orang lain, percaya sih boleh, tetapi ditulis supaya sama-sama mengerti, karena masing-masing kan memiliki latar belakang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Seperti yang disampaikan tadi Pak Sukiran, 3 orang yang membaca satu surat, tafsirannya bisa beda-beda. Untuk itu di dalam bisnis ini saran saya ya, dari mungkin Pak Sukiran juga setuju ya, kita jelaskan, detailkan supaya langgeng di kemudian hari. Dan kemudian ada sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi para pihak ya, untuk melindungi para pihak ke depannya seperti apa. Ada kepastian hukum lah. Ada kepastian hukum. Jadi walaupun bisnis Anda kecil, kerjasama Anda mungkin tidak segede untuk masa yang akan datang. Kalau di awal menjadi jelas, maka besar pun akan menjadi lebih jelas. Ya, jadi gitu kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan. Jadi Kecil ini kita pun sudah buat perjanjian tertulis. Betul, Ya kita. ya. Kalau bahasa apanya kan, udah ini supaya kita nggak saling beda pendapat ini. Ya. Udah kita buat tertulis lah. Saya nggak jolimin Betul. kamu nggak jolimin saya. Betul. Kamu jalankan kewajibanmu menurut perjanjian, saya jalankan kewajiban saya menurut perjanjian. Saya dapat hak saya menurut perjanjian, kamu dapat hak dari perjanjian. Ya. Dan satu lagi adalah sahabat Tribuners, sahabat bisnis dan profesional, selain perjanjian, pilihlah rekan bisnis yang memiliki karakter yang baik, ya, etiket yang baik dan tanggung jawab, komitmen. Apa yang dia ucapkan itu dikerjakan. Dengan apa yang dia lakukan itu sama. Jadi seleksi awal adalah carilah yang partner-partner yang akan punya mendukung integritas. Nah itu yang baik. Setelah itu kita sempurnakan lagi dengan kesepakatan bersama. Saya percaya pasti akan menjadi langgeng ke depannya. Karena pada prinsipnya adalah pertemuan kerjasama itu adalah untuk sesuatu, targetnya adalah kebahagiaan dan kemakmuran atau peningkatan dari segi ilmu, knowledge maupun profitabilitas. Dan dari segi ekonomi untuk dapat untung atau profit yang awalnya pasti awal yang baik semuanya ya. Betul. Semoga dengan pembahasan kontrak kerjasama dengan Pak Sukiran ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Doa kita sahabat Tribuners bisnis semakin maju, semakin berkembang, sehat selalu, dan semakin transparan dan profesional ya. Kita lihat kalau negara-negara maju, Singapura, Malaysia, jangankan negara maju, di Jakarta dan beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah profesional, apapun mau kerjasama dengan perusahaan tersebut, pasti selalu ada kerjasama, agreement, MOU, agreement dan sebagainya. Marilah sahabat Tribuners, walaupun bisnis Anda saat ini masih kecil, tapi jangan underestimate. Semua perusahaan besar, semua pebisnis besar, orang-orang besar itu awal mulanya dari kecil ya. Jadi jangan sepelekan masalah ini. Buatlah perusahaan Anda, diri Anda semakin profesional, maka nilai Anda akan semakin tinggi, perjalanan akan semakin langgeng ke depannya. Pak Sukiran, untuk penutup untuk sahabat Tribuners, saran-saran Bapak begitu. Saran saya untuk para sahabat Tribuners ya bahwa apapun dia, mulailah kita biasakan diri
jika ada satu perjanjian yang memang sifatnya itu untuk jangka waktu tertentu atau sifatnya ini ya untuk kepastian itu dibuatlah tertulis. Biasakanlah kita berbuat sesuatu itu ada administrasinya lah, ada tertulisnya gitu loh. Jadi supaya apa? Ke depan kalau ada persoalan kita mudah pembuktian, kemudian juga kita mudah dalam hal untuk meminta pertanggungjawaban orang lain gitu loh. Nah, yang paling penting kembali lagi bahwa syarat sahnya kontrak perlu saya tegaskan. Syarat kontrak sah itu cuma 4. Satu, adanya kata sepakat. Kedua, dewasa atau cakap hukum, orang yang berbuat itu mampu bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya lah kan itu. Ketiga, objek tertentu. Keempat, sebab yang halal. Jadi banyak orang kadang-kadang di masyarakat, ini perjanjian kamu nggak sah ini, nggak ada materai gitu kan. Saya bilang sah ini Pak, udah sah. Pak katanya nggak sah, ya wis, nggak usah layani. Karena apa? Di perjanjian, syarat perjanjian cuma 4. Jadi ada materai, nggak ada materai. Kalau perjanjian udah diteken, itu sah. Sah. Kecuali yang teken itu bukan orangnya. Sepanjang tidak mampu dibuktikan bahwa ini bukan orangnya, ada pemalsuan tanda tangan, ini beda lagi. Harus ada saksi juga tadi ya? Nah, minimal kalau nggak ada saksi, di lab lah. Oke. Tanda tangannya itu. Jadi itu kalau itu sudah menyangkut itu, nah satu lagi. Tidak semua perjanjian yang dibuat secara perdata, itu hanya menimbulkan efek hukum perdata. Ini bisa juga masuk ke ranah pidana, tapi ini panjangnya kalau mau dibahas mungkin ya 2 semester juga ini, gitu. Panjang ini. Sahabat Tribuners ya, ini luar biasa Pak. Maksudnya gini, saya mau hati-hati gini. Kalau kita udah buat perjanjian, jangan kita beranggapan bahwa apapun yang kita buat, ya, yang melanggar perjanjian ini hanya berakibat pada hukum perdata. Ini bisa juga merembes kepada hukum pidana. Misalnya ini tadi, kayak tadi pasiennya bilang, Bapak direktur nih, saya bikin nama Bapak direktur, kop surat, saya yang teken. Pemalsuan. Ini sudah masuk ranah pidana, pemalsuan tanda tangan, membuat surat palsu atau memalsukan surat atau ini. Oke. Ini masuknya ranah pidana, jadi hati-hati. Intinya kalau perjanjian sudah dibuat, para sahabat Tribuners, laksanakanlah itu dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kita jadi ini. Oke, sahabat Tribuners. Komitmen, etiket yang baik, karakter yang baik, tanggung jawab. Yakin dan percayalah, kalau kita memiliki integritas yang tinggi, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pasti akan memberikan hasil yang baik dan kita selalu akan didukung. Ya? Nilai kita lebih mahal. Nilai kita lebih ini mahal. Orangnya tanggung jawab, ya. Punya integritas, etiket baik. Oke, nilainya ya. mahal. Kerjasama hanya sebuah kesepakatan, tetapi etiket, integritas itu sangat penting bagi dunia bisnis. Ya. Pak Sukiran, terima kasih. Terima kasih Pak. Waktunya untuk bersama kami dan sahabat Tribuners. Siap, terima kasih semuanya. Saya selalu untuk Bapak keluarga dan keluarga besar Jasa Tama ya. Sama-sama Pak Janjian. Siap. Terima kasih. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah meluangkan waktu menemani kita di topik inspirasi bisnis. Sampai jumpa di inspirasi bisnis berikutnya. Terima kasih.